Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Oke, untuk segmen video kali ini kita akan membahas ya mengenai dari komentar subscriber kami ya yang sangat menarik. Ya, ini dia berkomentar seperti ini ya teman-teman ya. Mana ini? Ya, ini dari Kak Risang Wakliki 5309 sekitar 18 jam yang lalu. Pak, sudah cek info terbaru dari web Investor Daily belum ya? Bloomberg gimana tanggapannya? Ya, ini masih rame ya mengenai dari saham GoTo ya. Dan topik kita kali ini kita akan membahas mengenai hal itu ya. Ini jawabannya bahwa GoTo hancur ya. Tenang saja teman-teman ya. Ini ada klarifikasi dari Pak Patrick ya, dan gini strateginya. Ya, ini juga kami akan deteksi ya data sesungguhnya. Ya, biasanya berita, influencer, YouTuber dan lain sebagainya itu apabila dia pengen masuk ya dia harus ngacak-ngacak dulu ya. Jadi sahamnya. Jadi seperti itu. Kita sudah dapatkan ya dari Investor Daily juga ini dari sebuah berita. Ya ini tanggapan dari Pak Patrick. Ya ini ya tadi subscriber kami itu bilang untuk mengecek di Investor Daily mengenai dari data Bumble. Ya ini meski punya saham GoTo banyak, wanita ini tak punya rencana untuk menjualnya. Ya, ini nanti kalian bisa dicek di bawah ya. Memang mayoritas ya ini diisukan, ya masih isu ya. Ini Kak Melisa Juminto yang memiliki jumlah saham yang paling banyak ya. Dia tidak memiliki untuk menjualnya. Namun dari Pak Andri Sulistyo, terus William Tanuwijaya dan juga Kevin Alwi semuanya itu akan menjual dari saham GoTo. Ya, namun kabar terkini menjadi kekhawatiran bagi investor. Ya, apalagi investor kayak kita ini retail dan lain sebagainya. Ya, ini GoTo memang harus diturunkan. Ya, harus wajib gundunya ya. Menanggapi hal tersebut, ini Pak Patrick Walujo juga klarifikasi ya mengenai hal itu bahwa gini ya teman-teman. Ini kami dapatkan dari CNBC Indonesia tanggal 20 Oktober pukul jam setengah 3 tadi ya, bahwa Pak Patrick Walujo angkat suara soal founder lepas GoTo. Ya, intinya mereka mau lepas saham GoTo itu nggak ada hubungannya dengan kinerja dari perusahaan. Kenapa kok demikian? Karena ada salah satu yang memegang saham ya, pendirinya itu tidak terikat dari saham GoTo. Ya, ini setelah dikendarai oleh Pak Patrick. Ya. Terus bagaimana tanggapan Mimin? Ya, nanti kita akan ulas semuanya untuk kalian. Namun bagi kalian jangan di-skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham ya. Banyak yang gagal paham, yang suka ngekip-ngekip. Dan sebelumnya disclaimer, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Oke, kita cek dulu dari saham GoTo. Let's action. Ya, GoTo ini bobrok ya. Setelah kemarin dia itu sempat diangkat. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada temuan terbaru ya. Ini yang bayarnya itu tinggi ya. Ada 58 ya, di 58 sampai ke 60 ini bayarnya tinggi. Ya, sekitar masuk sekitar 55 juta lot ya, dan juga kemarin itu ketika ada naikkan sekitar 37 juta lot ya. Dan terus pas waktu momentum kemarin, pas waktu hari Jumat kemarin ada diusukan bahwa founder GoTo itu jualan. Nah, jadi market semua itu retail itu pada cut loss ya. Namun di situ Pak Patrick memanfaatkan momen tersebut ya. Ketika banyak yang guyur, dia langsung ngangkat sampai naik ke 66 ya. Harga fresh Pak Patrick Walujo itu ada di 67 ya teman-teman ya. Itu. Ya, ini ketemu ya. Data sesungguhnya.
Terus ini tadi yang ngeguyur siapa Min? Ya, masih AK. Ya, ini tadi AK diikuti TP BK CC DR AZ CP MG. Ya, mereka memanfaatkan momen tersebut ya ketika berita itu menggoreng dan lain sebagainya itu berbalik arah ya dengan YUXCAI IUYP SKXL. Ya, kenapa kok dia positif? Yang namanya di pasar modal itu gantian, jualnya itu gantian, ya. Ya, mungkin bulan ini AK jualan, ya nanti AK akumulasi, ya BK dan lain sebagainya akumulasi lagi, ya jadi seperti itu. Dan di bulan Oktober ini memang masih anget-angetnya ya, semua investor itu masih menunggu kekhawatiran politik di Indonesia ini ya, masih ada baca pres seperti itu, jadi mereka masih khawatir ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh hal tersebut. Namun kalian bisa cermati dulu ya, selama 3 bulan belakangan itu siapa yang akumulasi ya. Kita cek dulu yang dari Oktober yang paling banyak siapa, YU YP PD CC XC, banyak loh ini ya. Di taksir sudah berapa ini ya, 1M ada nggak? Ada ya, seratusan ya, sudah mencapai 100 ya dalam 1 bulan. 3 bulan Agustus ya, ini kalian bisa pantau ya, selama 3 bulan ini dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh YP, PD, XC dan juga SG itu manfaatkan untuk akumulasi. Memang satu sisi yang jualan itu masih institusi ya kayaknya ya. Oh enggak, AK dia peringkat ketiga. Secara masif ini KZ ini jualan ya paling banyak sudah net sell sekitar 67 ya. Ini kalian bisa cermati ya. AK ini memang geger-gegernya pas mau kena kena momentum pas waktu Oktober ya. Jadi seperti itu AK. Ya, terkait Pak Patrick Walujo mengatakan demikian, apalagi ya nanti ya di akhir bulan itu Goto publish laporan keuangan yang ketiga. Ya, jadi seperti itu. Tunggu saja ya mengenai hal itu. Silahkan passion kalian dipakai ya. Entah itu wait and see atau mencoba akumulasi atau trading, itu kalian bisa mengakumulasi ya. Jadi seperti itu. Untuk kalian yang nggak berani yang ketakutan atau kecewa sudah cut loss, menghina dari saham Goto ini, tetap semangat, kalian harus belajar ya, kalian harus beradaptasi di market. Mimin saja 10 tahun ya dihitung-hitung ya di market, jadi seperti itu ya. Ini ya yang menjadi pertimbangan Pak Patrick Walujo mengenai dari saham Goto ini. Ya, ini nggak mempengaruhi kinerja ya, karena satu sisi Goto ini ya atau Gojek ini marketnya ada ya. Nanti sekitar berapa 4 bulan lagi dia akan up ya, di bulan Februari lah. Pasti itu, pasti. Kenapa Min? Jasa transportasi dari Goto Lebaran itu pasti ngangkat ya. Jadi seperti itu. Ingat itu, kalian bisa pastikan. Karena untuk segmen di Indonesia itu bisa dipelajari ya. Apalagi TikTok ini dia disendil ya sebagai patternnya itu. Kalau kalian bicara mengenai dari apa perusahaannya. Terus apa lagi? Jadi total penjualannya dari Goto ini juga bagus ya, ada kenaikan ya. Yang tadinya 3,3 triliun ya, penjualannya naik menjadi 6,8 triliun. Memang Goto itu masih beratnya itu dari beban operasionalnya atau operating expense, berat itu dari fungsional juga berat ya. Namun dari net income ada yang level income net income ya, net income-nya kayak gini ya teman-teman ya. Kalau saya melihat ya dari sisi bisnis ya, dia masih tumbuh ya. Walaupun dia rugi namun dia berhasil mengecilkan kerugiannya. Ingat loh ya, Goto itu adalah segmen teknologi. Ya, teknologi itu apa? Ya ini ketika
brandnya sudah melekat kepada masyarakat, ya mereka biasanya akan mengurangi karyawan dan lain sebagainya, ya semua pakai digital, ya. Terus mengenai dari digital itu bagaimana, Min? Ya nanti untuk beban operasional dan lain sebagainya itu enak, ya semua pakai robot, ya sistemnya, ya. Walaupun Goto ini kalau dibilang ya cuma satu peta rumah ini cukup, ya kalau diisi oleh tim-tim IT, ya yang lainnya ya tinggal restoran dan lain sebagainya kayak gitu, ya. Ini racikan dari Pak Patrick, ya. Produknya apa? Gojek, terus marketplace Tokopedia itu, terus yang terbaru itu adalah fintech. Dah mati kau. Ya itu. Min, terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Mimin mengenai dari broker-brokernya? Ya, kalian nggak perlu khawatir, ya. Kalau di urusan pasar modal, ya di urusan guyur naikkan itu urusan market maker atau urusan bandar, ya. Atau kalian sebut kalau di dunia akademis itu adalah likuiditas provider. Ya, itu yang bekerja, bukan dari perusahaannya. Perusahaannya untuk mereka perusahaan itu butuhnya itu modal. Ya, butuhnya modal dikelola dalam 1 tahun. Apabila kinerja itu bagus, dia bagi dividen. Udah itu doang, ya. Terus juga bagi lain sebagainya, ya. Seperti itu, ya. Terus terkait dari apa namanya? Pendiri Goto itu mau jualan, ini dimanfaatkan oleh institusi, block trader dan lain sebagainya. Ini akan memanfaatkan itu, ya, karena mereka itu nggak bisa beli pas ke awal, bisanya pas waktu listing, ya. Jadi seperti itu, nggak boleh, ya. Nah, ini dicatat. Jadi kayak YU, MG, XC, TP, CC itu semua block trader dalam apa namanya? Dalam sekuritas itu semua sudah mantau dari saham Goto, sudah menyiapkan, bahkan ya tim intelijen dari kami, ya, dia melihat melihat block trader mana yang sudah mau persiapan untuk mengenai dari borong Goto, ya. Jadi semua kumpulkan orang-orang investor kakap, ya, yang mana dia itu nggak ngerti dunia pasar modal, yang penting mereka kelola uangnya saja. Iya, jadi seperti itu. Ngopi di Starbucks, kumpulkan 10 orang, dia punya uang beberapa T, ya sudah, tinggal di tik 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 tik. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau kalian tadi ikut Mimin trading, ya, live trading, ya begitulah, ya. Mimin satu server saja bisa ngendaliin ada berapa? Ada 3 akun. Nah, kalau mereka yang sudah termanajemen, ya enak, enter. Dah guyur, ngapain ngurusi retail, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, kita ke strateginya dari saham Goto ini. Untuk kalian yang kepengen tujuannya untuk investasi di saham Goto ini, ya silahkan, ya. Kalau kalian tuh pengen ngantri di harga 50, kalinya berat sih. Skor-skor kan dapat di 54, kayaknya berat juga, ya. Antri saja nih, bisa dipasang 54, 56 dan juga 58, ya. Nanti untuk dijualnya gimana? Kadang tuh investor pemula itu sudah niatnya untuk investasi, ketika naik sedikit pengen gimana nih? Masih kuat dijual nggak? Banyak sekali, ya. Dari 9 investor yang tanya sama saya itu 8, ya. Secara rata-rata. Sudah beli, sudah untung nih, ya. Pak Firman, ini gimana? Goto masih bisa naik nggak? Ini bisa naik nggak? Lah Bapak niatnya mau apa? Saya tujuannya tuh untuk investasi, tapi kok kepengen trading, ya, ketawa sendiri. Ya silahkan, kalau misalnya jual separuh aja enggak apa-apa, Pak. Ya, begitu dijual, wah Gotonya terbang. Ya, kayak gitu. Ya, kalian bisa jualan kok di harga 62 dan juga di harga 66 serta di harga 70, ya, di harga Pak Patrick, ya. Nanti untuk yang agak slowly di 99 kalian bisa jualan, dan juga di 130, ya. Mungkin 3 bulan lagi. Yang pasti mendekati lebaran, saya prediksi di 6 bulan lah.
6 bulan belakangan ini Goto akan menuju ke situ ya. Kalau ke 50 alhamdulillah ya alhamdulillah, dan kami sangat bersyukur sekali kita akan borong di situ. Kayaknya berat sekali. Ini yang jaga aja gede-gede loh. Ya. Ini gede-gede loh. Ya. Ini kalau kalian itu pengen ngeguyu dari saham Goto ini, jadi setiap hari berita influencer itu harus ngegoreng dari saham Goto. Bagaimana caranya? Ini retail itu distribusi. Paling retail itu paling kuatnya nih ya. Kuatnya paling 3 lapis. Ya, jadi seperti itu. 3 lapis saja. Ya. Sampai nih ya sudah kayak gini. Nah, ini ya sasaran put loh. Ini offernya tuh sudah disiapkan loh untuk naikkan. Ya. Mereka itu sudah siap ya, sekitar berapa ya, 3 hari yang lalu kita melihat ya, ini sudah siap-siap ya. Jadi enggak yang pemain di belakang Goto itu mereka nggak kowar-kowar, sekali enter ya enter. Bagaimana asingnya? Asingnya kemarin sudah masuk ya, sekitar nitip sandal ya 31 juta lot saja. Namun asingnya terus distribusi terus. Iya. Pokoknya sampai retail itu mutah-mutah kere ya, kalau ibarat Jawanya mutah-mutah kere, dia sudah cut loss dan lain sebagainya berjamaah sudah. Ya, tinggal waktunya bandar itu bereaksi. Saya nggak bakalan Goto ini hilang ya, kendali ya. Maksudnya hilang pantauan nggak bakalan. Saya akan pantau terus untuk kalian ya dari saham Goto ini. Ya, seperti itu. Ya, untuk kalian yang mungkin para retail yang suka ini ya, silakan kalian untuk spekulasi saja ya. Loh, spekulasi itu judi loh, tergantung kalian ya. Silakan kalian bisa bermain ya di harga yang sudah cut loss ya, mungkin main di 1M ya atau 5M. Tunggu saja di 59, nanti jual di harga 60, kalau enggak di harga 61. Jadi satu tik 2%, 2%, 2%, nyicil dari situ oke, no problem. Ya. Tunggu saja di situ. Ketika sudah guyur, masuk, sudah oke, silahkan kalian bisa enter, nanti ketika terbang ya sudah. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ini untuk trading ya, karena salah satu Goto ini untuk trading, swing, invest itu semua masuk semua. Ya, jadi tergantung untuk kalian mengenai dari saham Goto ini. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga bagi para kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf ya untuk kalian yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup? Karena kami baru saja bikin sekitar 5 bulan lalu. Karena kami itu memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan bagaimana hasilnya yang masuk di grup Mimin. Ini saya perlihatkan ya, di bulan September kemarin kita berhasil rekomendasi ya. Sekitar ada 54 stok yang terdiri profitnya ada 42, holdnya itu 1, stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya 78%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara gabungnya agar mendapatkan seperti ini Min? Ya, ini trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Setelah itu kalian nanti pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, kalian bisa pilih yang level ini ya teman-teman ya. Kan bisa pilih yang level rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok pilih yang ini? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang value untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten ya untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3%. Silakan kalian bisa masuk ya. Untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube ya, sudah lansia, kalian bisa masuk di ini ya teman-teman ya. Di deskripsi di bawah ini itu ada tulisan grup Telegram, silahkan bisa diklik. Nanti ini ada beberapa menu ya khusus kalian, dan ini ada kelas akademi yang akan kita selenggarakan pada bulan November. Ada 8 kali pertemuan hanya untuk 100 orang pendaftar saja ya. Untuk setelahnya kita nggak terima ya, jadi seperti itu. Jadi harganya normal kembali ya.
Seperti itu. Ini ada level 1, 2, 3, 4 ya. Dan level 1 sampai 3 ini khusus untuk 1 bulan dan untuk yang 4 ini 1 tahun ya. Dan ini yang untuk VVIP, kelas dari semua ini itu masuk di VVIP ya. Jadi seperti itu. Masuk ya. Dan ini ya yang nanti kalian akan dapatkan. Nanti kalau kalian itu pilih yang level 1 ya kayak gini. Kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan. Ya, jadi seperti itu. Ya, silahkan kalian tuh bisa masuk ya seperti itu. Ini jangan dibeli ya karena mayoritas subscriber kami itu sudah membelinya, takutnya kalian itu kena guyur ya. Dan ini untuk yang kelas VIP ya, kita selenggarakan sekitar 8 hari atau 7 hari lagi ya di bulan Oktober via Google Meet. Materi yang akan kita sampaikan money management, cara ini biar bisa cuan, cara mendeteksi benar masuk, strategi cuan secara konsisten ya. Untuk itu. Jadi mungkin itu saja sedikit review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi.